Ya oke, halo semua, bersama saya lagi Profesor Y. Kali ini di dalam tutorial Adobe Illustrator dari awal sampai akhir. Ya oke. Nah, oke, kemarin di episode kemarin kita sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kita di situ membuat sebuah objek, baik itu teks maupun dengan shape tool. Nah, oke. Sekarang kita akan mengajarkan membahas tentang bagaimana caranya kita di situ mengatur mengatur objek. Ngomong gitu aja susah. Oke, saya akan membuat sebuah objek. Mungkin objek kotak. Dan kemudian saya juga akan membuat sebuah lingkaran, ya mungkin lingkaran ya. Oke, lingkaran. Nah, dan juga mungkin sebuah teks. Oke, kita akan buat backgroundnya yang lingkaran ini adalah hijau, dan yang backgroundnya kita nggak perlu pakai stroke. Yang backgroundnya kotak ini kita buat sebagai biru. Oke, kenapa kok stroke-nya yang terpilih? Kita buat ini sebagai biru. Nah, dan kemudian kita juga akan menggunakan teks. Oke, kita menggunakan teks. Oke, lorem ipsum. Oke, cukup bagus lorem ipsum. Dan kita besarkan supaya kelihatan 60. Dan fontnya biar lebih keren sedikit, kita ubah menjadi lama sekali. Font mungkin Nexa like. Oke, lumayan keren. Dan ini hitam aja gak apa-apa. Nah, bisa kalian lihat secara default ketika kalian membuat sebuah objek, ya maka objek itu pasti akan ditimpakan pada objek sebelumnya. Contohnya saya tadi itu menggunakan membuat sebuah kotak dulu, baru kemudian membuat bulat. Sehingga ketika ini kalian geser, yang bulat ini ketika kalian klik dengan panah yang hitam, panah yang menggeser benda-benda besar, ini kalian klik dan kemudian kalian geser, pasti dia akan menimpa yang biru. Nah, jadinya seperti ini, overlapnya jadi seperti ini, menimpa yang biru. Nah, ketika yang ini, teks ini kan saya buat paling belakang sendiri. Nah, ini ketika ini saya geser, ya pasti dia akan menimpa yang hijau. Nah, oke, lorem ipsum. Nah, oke. Nah, setelah itu bagaimana caranya kita di sini bisa mengatur ini semua sehingga mungkin saya maunya itu ini warnanya menjadi putih. Sehingga sama seperti backgroundnya, dan kemudian menimpa lingkaran yang ini sehingga lingkarannya terkesan seperti terpotong. Ya mungkin kita bisa menggunakan builder tool ya. Tapi ya seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini ada yang namanya window, adalah window layer atau mungkin lapisan. Ini merupakan isi dari objek-objek yang kita buat. Oke, kita lihat, kita ada panah kecil yang ini, kita coba klik, dan kemudian kita melihat ada objek-objek yang di situ kita buat. Ada yang warna biru ini, kita lihat ada keterangannya rectangle. Oke, putus ya karena terlalu kecil, tapi gak apa-apa, putus. Kalian bisa melihat previewnya di sini warnanya biru. Kemudian ada ellipse atau lingkaran ellipse, dan kemudian ada lorem ipsum, ini juga putus. Nah, kalian bisa memilih objek tersebut melalui layer ini. Contoh, saya ingin memilih lingkaran, ya maka kalian bisa klik yang selain mengeklik lingkaran seperti ini. Ketika mungkin objek kalian terlalu kecil, mungkin saya bikin garis yang kecil. Oke, saya bikin garis kecil segini mungkin ya. Oke, segini. Nah, ini kan untuk memilih terkadang nggak tahu, kemana garisnya. Nah kan seperti itu kan. Nah, kalau kalian nggak tahu lokasinya, nah kalian bisa memilihnya itu langsung dari sini, yang bagian kanan sini. Klik saja di sini, klik. Nah, langsung akan terpilih. Baru ketika kalian tahu, di sini garisnya, kalian bisa melakukan sedikit
modifikasi, mungkin kita coba kita putar. Nah, bisa. Nah, atau mungkin kita delete saja. Nah, bisa. Nah, itu adalah untuk memilih. Kalian bisa mengeklik yang bagian layar yang bagian kanan ini. Nah, selain itu kalian juga bisa mengunci sehingga elemennya itu nggak bisa terpilih. Nah, kalian bisa mengunci. Contoh, ini rectangle ini, kotak ini jangan sampai digeser-geser ini. Nah, bagaimana caranya? Klik saja yang bagian kiri yang ini. Nah, ini yang kosong ini itu adalah gembok. Nah, ketika kalian sudah menggemboknya, maka kalian nggak akan bisa di situ menggesernya. Tuh, udah nggak bisa digeser. Kalian geser sudah nggak bisa. Ini adalah lock. Nah, setelah itu di bagian kiri lagi ini ada namanya view atau mungkin visibility, keterlihatan. Nah, keterlihatan ini ketika ini kalian klik, mata ini akan menghilang, sehingga ketika matanya menghilang, kotak ini, elemen-elemen ini menjadi tidak kasat mata. Nah, ketika kita lihat, kita klik, nah, menjadi menghilang atau tidak kasat mata. Sebenarnya dia masih ada di sini, cuman nggak kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, ketika udah diklik seperti ini, nah, jadinya seperti ini. Nah, oke, selain kalian bisa mengatur melalui pemilihan-pemilihan seperti ini, kalian juga bisa mengaturnya mana yang akan ditimpa dan mana yang akan tidak ditimpa. Contohnya, lihat di sini. Di sini bisa kita lihat bahwa kotaknya itu ditimpa dengan elips. Ketika kalian lihat di layar, kalian bisa melihat bahwa karena kotaknya ini berada di bawahnya elips. Nah, bagaimana cara kita biar elipsnya itu di bawah? Ya gampang saja. Seret saja kotaknya ke atas. Seret saja ke atas. Nah, dan akan terjadi seperti ini. Ini kotaknya menjadi mengiris elips. Mungkin ketika kita klik kotaknya ini menjadi putih, nah elipsnya bisa seperti teriris. Ya, oke. Mungkin kayak gini, kayak apa sih logonya L'Oreal itu yang seperti ini mungkin. Logonya apa ini? Aku lupa. Nah, seperti ini. Atau iya, agak sedikit. Nah, iya mungkin seperti ini cukup lumayan kayak Pac-Man. Nah, oke, ya seperti itu. Ini adalah layer tool. Oke, mungkin untuk episode hari ini, episode pada video ini cukup sekian aja. Di sini kalian belajar bagaimana cara kita memanipulasi elemen dengan menggunakan layar panel. Kalian bisa mengunci, memilih, atau membuat tidak terlihat, dan juga mereorder itu mengatur urutan tampilan dari sebuah elemen atau dari banyak elemen. Oke, jangan lupa kalian harus banyak berlatih karena itu akan mengasah intuisi kalian. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.